Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utiah SAG dari Sekolah SMA Negeri 1 Cilaku, Kabupaten Cianjur. Saya akan menyampaikan materi yaitu tentang kodok dan kodar. Bahan videonya yaitu pembelajaran siswa tentang kodok dan kodar. Materi iman kepada kodok dan kodar. Kodok secara bahasa adalah hukum atau ketetapan atau perintah atau kehendak atau pemberitahuan dan penciptaan. Pengertian kodok secara istilah adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman ajali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradah atau kehendaknya. Qadar secara bahasa adalah kepastian atau peraturan dan ukuran. Pengertian kodok secara istilah. Pengertian qadar secara istilah adalah perwujudan ketetapan atau kodok atau terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradah atau kehendaknya. Seperti dalam dalil dalam Al-Quran, surat Al-Qamar ayat 149. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. QS Al-Qamar. Yang kedua, di dalam keterangan Quran surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asobakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabroha inna dzalika 'alallahi yasiro. Yang artinya tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Al-Hadid ayat 22. Dalil dari hadis Bukhari HR Muslim. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau sperma, kemudian berubah menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mughalah, sepotong daging selama 40 hari, kemudian malaikat dikirim kepadanya, kemudian malaikat meniupkan ruh kepadanya, dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal: menuliskan rezekinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya, dan menuliskan apakah ia celaka atau bahagia. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni surga.
hingga ketika jaraknya dengan surga cuma satu lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka dan ia pun masuk neraka. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka hingga ketika jaraknya dengan neraka cuman satu lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni surga dan ia masuk surga. Hadis HR Muslim. HR Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama parti hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. HR Bukhari Muslim. Qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6, sehingga sebagai seorang yang beriman kita diwajibkan mengimani qada dan qadar. Macam-macam takdir. 1. Takdir mu'allaq, yaitu takdir yang berhubungan dengan usaha atau ikhtiar manusia. Yang kedua, takdir mubran, yaitu takdir yang terjadi pada diri sendiri dan tidak dapat diusahakan atau diubah oleh manusia. Makna beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunnatullah, artinya keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunnatullah. Sunnatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Quran, berjalan tetap dan otomatis. 4 hal yang selalu berhubungan dengan iman kepada takdir itu sendiri. Mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung, tumbuh-tumbuhan berkembang subur atau lalu layu dan kering, rumput-rumput subur bisa selalu disiram, dan sebaliknya bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Contoh-contoh tersebut merupakan ketentuan Allah dan itulah yang disebut sebagai takdir manusia. Yang kedua, manusia dapat memilih takdir atau ketentuannya sendiri dan mereka juga harus bertanggung jawab atas pilihan atau takdir yang telah dipilihnya. Ikhtiar. Yang ketiga, ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh mencapai apa yang dicita-citakan walaupun qada dan qadar manusia telah ditentukan oleh Allah. Manusia tetap harus berikhtiar karena keberhasilan seseorang berada di pundaknya sendiri. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya Allah akan mengabulkan permohonan
orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Sedangkan tawakal adalah setelah kita beriman pada takdir dan telah berusaha dengan ikhtiar, selanjutnya adalah tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Satu, semakin yakin yang terjadi di dunia ini adalah sunatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk berikhtiar untuk mencapai cita-cita. Yang ketiga, keyakinan akan pentingnya doa semakin bertambah. Keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Selanjutnya, tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan. Terus menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Jiwa akan selalu merasa tenang. Penerapan perilaku qada dan qadar. Menjauhkan diri dari perilaku sombong dan cepat putus asa. Yang berikutnya, memperbanyak bersyukur dan selalu bersabar. Juga selalu optimis dan semangat dalam bekerja. Itulah paparan materi tentang qada dan qadar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.